masuk ambis ya, ambis banget loh kata orang-orang. Si paling ambis. Nah, itu kan di kelas mungkin, aduh ini anak ambis nih, kita kayak minta jawaban lah. Tapi kan kamu mungkin kayak nggak ngasih apa, nanti baru dicap si pelit nih, si pelit itu gimana sih cara nanganinnya? Halo Sobat Ajas. Kembali lagi dengan kita, saya Vanessa, Saya Jasmine. dan bintang utama kita, Duta Siswa Sumatera Utara. Seperti yang kita tahu juga ya, bintangnya ini sangat amat aktif nih di sekolah. Jadi kan pada Guru-guru juga udah pada kenal banget loh. Iya, jadi pada penasaran juga kan. Jadi kita izinin aja Kak Olivia untuk kenalin dirinya dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Olivia Citra Depari dan aku merupakan Duta Siswa Utama Putri Sumatera Utara tahun 2021 dan aku juga merupakan siswa aktif nih di SMA Negeri 1 Medan. Kita juga udah pada tahu ya kalau ini sekarang lagi era pandemi. Jadi kita udah ikutin prokes nih. Jadi selama podcast ini aja kita buka maskernya ya, bener Bener nggak? banget. Jadi kalau misalnya udah siap prokes, balik lagi sih ke 3M, jaga jaraknya, mencuci tangannya, dan memakai masker. Nah, bukan EJS namanya kalau bukan menampilkan video-video yang menarik. Pastinya setiap harinya akan ada terus video menarik lainnya. Dan sesuai dengan hari ini adalah hari Pendidikan Nasional. Duh, jadi kami udah mengundang Duta Siswa yang akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman juga nih. Mungkin yang bingung nih, apa sih Duta Siswa? Kegiatannya tuh ngapain sih? Gimana sih cara jadi anak ambis? Bakal banyak nih pertanyaannya. Kira-kira siap nggak nih, Olive? Siap banget dong. Waduh, sangat semangat dia jawabnya. Semangat, harus Dan semangat. Kita nggak sabar banget ini. Iya. Coba. Nah, seperti yang kita ketahui, kakak ini kan duta siswa. Jadi mungkin di antara beberapa penonton masih belum tahu apa itu duta siswa dan kegiatan-kegiatannya. Boleh dong dikasih tahu kita. Oke, boleh banget dong. Oke, mungkin teman-teman di rumah masih ada yang belum tahu ya apa itu Duta Siswa gitu. Jadi, izinkan aku untuk menjelaskan apa itu Duta Siswa. Nah, sesuai dengan namanya Duta gitu ya. Kita juga tahu kalau Duta itu seperti wakil gitu dan juga teladan juga sesuai dengan bidangnya. Seperti aku Duta Siswa berarti menjadi wakil dan teladan bagi para siswa-siswa lainnya gitu. Dan pastinya Duta ini juga memiliki tugas-tugasnya gitu. Yang pasti tugas utamanya untuk harus bisa menginspirasi teman-teman siswa lainnya. Dan aku di Duta Siswa juga merupakan penanggung jawab divisi pendidikan. Dan aku juga membuat sebuah platform belajar nih di Instagram. Namanya itu pulangsekolah_id. Boleh dong di follow di bawah ya Instagramnya. Keren banget loh. Nah, jadi di situ kami membuat konten-konten menarik untuk para siswa dan tagline-nya itu destinasi terbaik siswa setelah pulang sekolah gitu. Destinasi terbaik siswa setelah pulang sekolah. Pasti ada maksudnya nih kan? Bener banget dong. Duh, apa tuh maksud itu? Jadi maksudnya itu kayak tempat terbaik siswa setelah pulang sekolah nih. Jadi kalau kita udah pulang sekolah, kita bingung mau ngapain gitu. Kita tinggal buka aja tuh Instagram pulangsekolah_id karena pasti banyak banget konten menarik di Instagram itu. Jangan lupa dicek karena kita juga tahu ya sehabis pulang sekolah kita juga harus belajar. Bener banget. Tapi dengan cara yang fun. Bener banget. Dan dengan dari sosmed juga sekarang udah bisa belajar melalui sosmed ya. Jadi Iya, mulai bener dicek aja banget. teman-teman. Nah, Pulang sekolah. ya, dan banyak juga kegiatan duta siswa lainnya seperti kita juga ada sosial pengabdian juga untuk seperti dusis berbagi yang baru-baru ini kita lakuin juga dan juga konten-konten positif yang bisa menarik siswa-siswi juga di sosial media kita juga gitu. Keren banget. Nah Kak Olip, kita ini kan seorang pelajar, pasti banyak banget loh tugas dari guru-guru. Apalagi kakak ini kan sekarang sedang mengenyam sebagai duta siswa, pasti tambah lagi nih tugas-tugasnya. Gimana sih cara kakak bisa mengatur waktu antara belajar, tugas duta siswa, dan istirahat? Dan yang seperti di awal tadi, kamu juga mention ada namanya aplikasi belajar tuh. Pasti makin sibuk gak sih ngatur belajarnya, apalagi ke sosmednya? Bener banget sih, sebenarnya kalau urusan time management itu aku juga masih sulit dan masih mau belajar lagi sih sebenarnya. Nah, jadi salah satu cara aku membagi waktu nih antara tugas sekolah dan juga duta siswa itu seperti misalnya aku membuat journaling juga, membuat to-do list juga, di mana aku bedakan tugas-tugas sekolah, list tugas sekolah dan juga tugas-tugas duta siswa gitu. Tapi sesuai dengan namanya duta siswa ya harus mencontohkan bagaimana siswa yang baik juga kan. Jadi aku harus selama jam pelajaran sekolah aku memang harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Belajar mengajar itu memang harus full aku ikutin dengan baik, mendengarkan guru menjelaskan
tugas kan dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah pulang sekolah barulah aku bisa melakukan tugas-tugas duta siswa itu gitu. Keren banget ya Kak Olive, teratur. Nah, Vanessa, karena kita tahu juga ya tadi Olivia udah menjawab tentang duta siswa nih. Jadi bagi yang teman-teman masih nanya, apa sih duta siswa? Apa sih kegiatannya selama era pandemi? Udah dijawab nih semua sama dia. Untuk kelanjutannya bisa cek di Instagram Kak Olip dan Pulang Sekolah ID. Iya, jadi bagi teman-teman kayak, aduh kak, kok pertanyaan aku nggak dijawab nih, ada nih yang mau nanya lagi, mungkin di kolom komen, balik aja langsung ke Instagramnya, karena kita lihat juga Olive ini sangat aktif ya di sosial medianya. Betul sekali. Dia mengadakan kadang question and answer, kadang juga ada quiz-quiz nih. Boleh dong jawab-jawab. Iya, benar. Nah, sehabis duta siswa kita kembali lagi dengan tema hari ini dengan tema Pendidikan. Jadi Hari Pendidikan Nasional harus jawab seputar pendidikan. Kita bakal tanya-tanya juga ke Olive-nya, oke? Nah, kalau gitu langsung aja kita tanya ya. Boleh Menurut banget. Kak Olive pribadi, apa sih itu pendidikan dan kenapa pendidikan itu sangat penting bagi kita manusia? Nah, benar banget tuh. Nah, jadi aku itu sebenarnya dibesarkan di keluarga yang sangat mengutamakan pendidikan di dalam hidup. Nah, dan menurut aku sendiri nih, pendidikan itu merupakan faktor yang paling penting dalam memerdekakan manusia. Nah, pasti teman-teman juga banyak yang bertanya, memerdekakan manusia maksudnya gimana sih gitu ya? Menurut Ki Hajar Dewantara juga nih, Bapak Pendidikan kita juga, kemerdekaan manusia itu maksudnya adalah manusia yang selamat jiwanya dan bahagia raganya gitu. Pasti kita semua pengen dong selamat dan bahagia. Nah, itu makanya kita penting juga menjadi manusia yang berpendidikan. Waduh, dari jawabannya aja udah mantep gitu ya. Bener-bener baik banget. Berarti anak-anak yang berpendidikan dan teman-teman juga jangan mau kalah sih, harus belajar juga ya walaupun daring. Harus bisa dong. Iya, Kak benar. Olive aja bisa, apalagi kita. Oke, di pertanyaan selanjutnya sebagai duta siswa Sumatera Utara nih kan, dan balik lagi juga ke pendidikan, gimana sih pandangan Olivia ini tentang pendidikan di Sumatera Utara? Gimana tuh? Benar banget tuh, kalau menurut aku sendiri ya, pendidikan di Sumatera Utara saat ini sudah banyak sekali mengalami kemajuan dari sebelumnya. Sudah banyak sekali kurikulum yang baru juga kan dari pemerintah, seperti program beasiswa juga, dan ada program Merdeka Belajar. Itu sangat baik banget untuk perkembangan kita sebagai siswa. Namun sayangnya juga ada di beberapa daerah ya, karena Sumut ini kan luas banget ya. Dengan 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, pasti ada daerah-daerah terpencil yang mungkin belum memiliki fasilitas pendidikan seperti kita gitu. Jadi kita benar-benar harus bersyukur juga nih dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan sesuai dengan informasi juga yang aku dapatkan dari teman aku yang ada di Simalungun, ada tuh karena masa pandemi gitu kan, teman-teman seusia kita itu harus putus sekolah dan melakukan pernikahan dini tuh, sayang sekali kan. Dan seharusnya mereka belajar seperti kita saat ini, tapi mereka harus melakukan pernikahan dini gitu. Waduh, Sayang sayang sekali. ya, karena faktor ekonomi juga. harus Bener didukung banget, ya. banyak kali faktornya gitu Iya, sih. tapi jangan khawatir juga, mungkin teman-teman yang dari faktor ekonomi rendah sekarang juga ada pemerintah yang kayak Olive bilang tadi kan. Bener banget, sekarang. banyak beasiswa pendidikan Iya, juga dari beasiswa, pemerintah. dan beasiswa itu teman-teman coba dibelajar, ditingkatin lagi prestasinya mungkin. Bener banget. Bener ya. Dan itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri, memilih teman yang baik. Boleh kok berteman dengan banyak orang, tapi akan lebih baik kita pilih-pilih. Bener banget. Nah, jadi faktor lingkungan, pertemanan juga Dan faktor- keluarga. ya, Bener banget. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Kak Olive, apa sih pesan Kak Olive untuk teman-teman yang sedang nonton video ini? Oke, mungkin untuk pesan nih ya untuk teman-teman yang lagi nonton sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Hari Pendidikan. Pesan aku untuk teman-teman yang lagi nonton, semoga di Hari Pendidikan Nasional ini semakin banyak orang yang lebih sadar tentang pentingnya pendidikan dalam hidup, semakin banyak orang yang terdidik dan bisa kita sama-sama menjadi generasi emas untuk tahun 2045 nanti, dan juga pastinya bisa memajukan Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Habis pertanyaan berat-berat, bikin yang kayak mumet, kayak jawabnya salah atau enggak nih. Sekarang kita akan ada games dan pertanyaan-pertanyaan santai nih. Dari pertanyaan santai sih dari aku ya, karena aku juga mikir nih, kayak bakal relate juga nih sama siswi-siswi di sini. Nah, kamu kan itu termasuk ambis ya, ambis banget loh kata orang-orang. Si paling ambis. Nah, itu kan di kelas mungkin, aduh ini anak ambis nih, kita kayak minta jawaban lah, tapi kan kamu mungkin kayak nggak ngasih apa, nanti baru dicap, oh si pelit nih, si pelit itu gimana sih cara nanganinnya? Atau kamu mungkin ngerasain? Nah bener banget tuh, untuk pertanyaan yang ini sebenarnya relate banget nih ke diri aku gitu sih sebenarnya. Dan itu tadi, seharusnya sebagai siswa ya kita harus belajar dengan baik gitu. Dan sekarang di era globalisasi ini banyak sekali kita yang menormalisasikan kebiasaan buruk seperti menyontek dan kebiasaan buruk siswa lainnya gitu.
si paling ambis yang kayak gitu tadi. Kalau siswa yang suka belajar itu dijauhi, yang suka nyontek itu didekatin gitu kan, itu kan nggak banget gitu ya untuk kita sekarang. Nah, untuk teman-teman juga boleh semakin sadar lagi tentang pentingnya untuk bisa mengejar ambisi juga. Jangan menjauhi teman-teman yang mungkin serius belajar gitu kan, karena setiap orang kan punya cara belajar masing-masing. Jadi kalau misalnya ambis ya nggak apa-apa selagi tidak merugikan orang lain juga kan. Dan sebagai siswa ya kita seharusnya belajar dengan baik gitu. Terus jangan dijauhi loh, malah harus dia berteman nih, biar jadi kayak punya Biar kita kelompok bisa ikut-ikutin. belajar. Jadi kalau temannya positif kita ikutin ya, kita kan tercemar juga ya. Nanti kayak ih seneng jadinya nilainya bagus nih, benar. Jadi kayak aduh dia pilih jawaban, kita mending jauhin dia, jangan gitu Nggak dong. banget Nggak tuh. boleh. Abis dijawab tadi pertanyaan santai, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik lainnya nih. Dari Vanessa sendiri tuh apa sih? Kak Olip, ini nih ya, saya punya pertanyaan pribadi ke Kak Olip. Kita ini kan dari remaja nih, pasti ada dong rasa tertarik kepada lawan jenis. Mana tahu para penonton ada yang suka sama Kak Olip, penasaran gimana tipe Kak Olip, boleh dong dikasih tahu ke kita-kita. Waduh, sebenarnya kalau pertanyaan itu sebenarnya aku belum terlalu memikirkan ke arah sana sih sebenarnya. Cuman kalau untuk tipe ya, apa itu sebenarnya? Dengerin ya, teman-teman. Jadi aku sebenarnya itu kagum lihat teman lawan jenis yang bisa menghargai kita sebagai perempuan juga, yang bisa menjadi teman yang positif juga nih. Bisa Jadi belajar bareng ya? Benar banget, harus bisa sama-sama belajar, sama-sama tumbuh bareng nih kita mengejar mimpi kita masing-masing. Saling support intinya. Benar banget, terus jadi support system yang baik juga. Benar. Sih. Nah, dari pertanyaan santai tadi kan kita sebagai siswi atau siswa juga kayak ada mapel nih ya, mata pelajaran, apalagi di SMA Negeri 1 ini termasuk banyak gitu mata pelajarannya. Dia tanya Olive tuh gimana, apa sih mata pelajaran yang paling dia Dia favoritin? sukai. Benar. Nah, kalau untuk mata pelajaran favoritnya sebenarnya aku suka banyak sih mata pelajaran, tapi mungkin kalau yang paling disukai nih mungkin matematika. Waduh. Aduh, alasannya apa tuh? Karena ada yang anggap tuh susah banget. Bener banget sih, mungkin banyak yang berpikir kalau matematika itu sulit gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, aku menjadikan matematika itu sebagai game sih. Jadi kalau aku lagi ngerjain soal matematika, rasanya itu kayak lagi ngerjain game gitu, bikin penasaran aja gitu. Jadi kayak nebak-nebak gitu jawabannya. Kalau misalnya nggak dapet, harus sampai dapet nih. Pokoknya harus sampai nih. Karena sebenarnya itu pikiran kita sih yang bikin kita sulit gitu. Sebenarnya nggak sesulit itu, tapi kita sebelum ngerjain soal udah, aduh ini susah banget gitu, sampai akhirnya nggak bisa dapat. Tapi kalau di awal kita udah pikir kita bisa nih ngerjain soalnya, jadi kita Pasti berusaha, bisa. pasti bisa. Jadi coba latihan-latihan soal dulu. Bener banget. Seperti yang tadi, jangan SKS kalian semua. Harus dicicil dari awal. Gawat banget loh. Habis pertanyaan ringan-ringan tadi pasti ada gamesnya nih. Biar seru teman-teman dong, kayak, lebih asik. ini bener gak sih atau salah gak sih? Udah tahu lah ya kalau misalnya gamesnya bakalan true or false. Bener kan? True or false? Kalau menurut Olip, belajar sistem kebut semalam itu lebih efektif. SKS nih namanya. Iya. Oke, untuk jawabannya udah pasti false ya. Nggak ada tuh yang namanya sistem kebut semalam itu lebih efektif. Udah jelas banget kalau misalnya seharian kita belajar, terus kita untuk ngebut untuk besok nih, pasti ada aja hal-hal yang bakalan lupa gitu. Pasti ada yang ketinggalan gitu. Pasti sangat tidak efektif tuh SKS. Jangan dicobain teman-teman. Berarti coba dicicil aja dari Iya. jauh-jauh hari ya. Biar nggak lebih terkejut nempel waktu ujian gitu. juga. Jangan pas malamnya, aduh deadline. Pada lupa semua. Iya. Nah, abis itu ada pertanyaan dari aku dengan true or false, belajar mendengarkan musik jadi lebih enak nih belajarnya. Gimana tuh? Gimana tanggapan Kak Olip? Oke, kalau untuk itu sebenarnya bisa dibilang false ya, karena jawabannya itu sebenarnya relatif, tergantung ke pribadinya masing-masing. Ada orang yang bisa belajar dengan musik, ada juga yang mungkin dengan adanya musik malah jadi kurang fokus nih. Pusing ya bikin ya. Jadi tergantung ke kitanya aja sih sebenarnya. Kalau untuk Kak Olip sendiri gimana? Kalau aku pribadi ya, aku sebenarnya karena suka musik juga nih. Jadi Sama dong kita Kak. bener tuh. Jadi karena aku suka musik, jadi aku suka belajar dengan musik. Cuman musiknya nggak terlalu berat sih, kayak classical music aja sih yang bisa bikin otak lebih tenang pas belajar. Biar nggak buntu banget loh. Minggu-minggu soal musik nih kak. Aku juga lihat nih kan dari sosmed kamu nih, kamu nih bisa nyanyi juga ternyata. Jadi selain dari duta siswa bisa nyanyi juga, bener gak sih? Bisa bilang beneran. Waduh, berarti suaranya bagus ya. Kalau mau dicek, cek aja Instagramnya lagi. Kalau penasaran dengar suaranya. Bener. Ada Nah, lagi nih. Aku ada lagi nih Kak Olip. Menurut Kak Olip, true or false kalau belajar di pagi hari itu lebih meningkatkan konsentrasi dibandingkan pada malam hari? Nah, kalau untuk itu bisa dibilang false lagi sih sebenarnya. Karena relatif juga teman-teman.
Bener Ada yang, banget loh. konsentrasinya di pagi hari, siang hari, mungkin malam hari juga gitu. Jadi tergantung ke kitanya aja sih sebenarnya. Kalau kakak sendiri? Kalau aku sih sebenarnya orang yang tipe belajar itu di pagi hingga siang hari sih. Karena aku orangnya tidurnya cukup cepat di malam hari, jadi harus mempersiapkan pelajaran itu dari pagi hingga siang hari. Ada lagi tambahan Kak Jasmine? Aduh, udah bagus ya kayaknya tadi. Tapi terus ada rutinitas nggak sih sehari-hari? Kayak harus rutinitas ya? Iya. Kalau rutinitas yang harus aku lakuin banget nih setiap hari itu, yang pasti ibadah dulu dong kalau bagi Bener. bangun pagi. Jangan ya lupa pasti untuk ibadah ya. Bener banget. Bersyukur kepada Nah, Tuhan. setelah itu aku journaling juga karena aku juga agak sulit nih time management itu kan. Jadi aku harus tulis apa aja to-do list aku hari ini dan pastinya bakalan aku catat dan kalau udah selesai aku checklist tuh masing-masing. Dan kalau malam-malam aku buat di jurnal itu gratitude list namanya, yaitu list apa hal yang harus aku syukuri dalam satu hari itu. Jadi untuk mengingatkan aku juga untuk tetap bersyukur. Jadi teman-teman walaupun hari ini mungkin bad mood ya, sedih, gak mood gimana, coba mulai ditulis tuh apa yang disyukuri. Karena dari makan enak, ketemu teman-teman. tawa. Banyak banget sebenarnya hal sederhana yang harus kita syukuri. Kita syukuri. Bener-bener. Nah, nggak terasa banget loh teman-teman, kita udah perbincangkan banyak topik dengan Kak Olip. Mulai dari dusis, pendidikan, main games, pertanyaan berat, dan santai. Dan jangan lupa juga dari kami akan mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Wah, Khalid makasih banyak ya waktunya. Tadi juga ada ilmu-ilmu baru, semoga kalian bisa terapin juga di rumah. Dari yang nggak boleh Jangan SKS, dengerin ya. aja loh. Dari yang nggak boleh SKS, mulai journaling mungkin. Apa yang harus Semangat belajar yang benar. Kalau Olive aja bisa, Kenapa Kita kita semua bisa. benar. Semoga sukses juga untuk teman-temannya. Amin. Makasih ya Kak Olip. Makasih teman-teman. Jangan lupa juga tonton terus video IJS yang lainnya. Jangan lupa like, comment, And subscribe.